Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latihan makhraj dan sifat huruf. Huruf ain, ghain, fa, qaf, kaf, dan lam. Simak sampai selesai ya. Jangan lupa subscribe. Gratis dan insya Allah berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu kembali di channel ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran latihan makhraj dan sifat huruf. Pada bagian yang lalu atau part yang sudah kita pelajari, dimulai dari part 1 sampai dengan part 4, ya, kita sudah mempelajari makhraj dan sifat huruf dari huruf hamzah sampai dengan huruf dha. Ya. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan latihan makhraj dan sifat huruf dari huruf-huruf ain, ghain, fa, qaf, kaf, dan lam. Insyaallah ada 6 huruf yang insyaallah akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Baik, sebelum kita masuk ke pelajaran kita, bagi yang belum subscribe, ya jangan lupa untuk mensubscribe, ya. Bagi yang suka dengan video ini, bisa di-share juga ke saudara atau ke teman-temannya. Semoga video ini bisa memberikan manfaat buat orang banyak. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita langsung masuk saja pelajaran kita. Yang pertama, makhraj dan sifat huruf dari huruf ain, ya. Oke. Untuk huruf ain, tempat keluar hurufnya ada di tengah tenggorokan, ya, jadi di tengah tenggorokan. Jadi kalau yang laki-laki itu ada di jakun, ya. Jadi di tengah tenggorokan. Ya, ya, bedakan nanti dengan hamzah, ya. Kalau hamzah kemarin dari pangkal tenggorokan. Kalau ain dari tengah tenggorokan. Kemudian sifat huruf dari ain yang menonjol beberapa sifatnya. Yang pertama dia al-jahru, ya, tidak keluar nafas. Ketika disukun tidak ada nafas yang keluar. Kemudian yang kedua, sifat yang menonjol juga adalah tawasut atau bainiyah, ya. Sifat bainiyah ini ketika sukun, ya, dia tidak ditekan atau tidak dilepas. Jadi antara ditekan atau syiddah atau dilepas atau rokhawah, ya. Jadi syiddah itu ditekan, rokhawah itu dilepas. Nah, dia diantaranya namanya bainiyah, ya. Misalnya apa? Jadi bukan tapi budu, ya. Baik, kita langsung saja latihan huruf ain. Oh ya, kemudian untuk kesalahan yang sering terjadi adalah hati-hati ketika mengucapkan huruf ain, karena banyak sekali yang membaca ain dengan a, ya. Jadi harusnya a, dia baca a, gitu, ya. Kemudian yang kedua, perhatikan keluarnya dari tengah tenggorokan, jangan dari perut. Tapi suaranya dilepas juga, ya. Dibuka suaranya. Baik, kita baca makhraj huruf ain. Ai, au. Sekali lagi. Ai, au. Sekarang kita sukunkan. I, wa. Sekali lagi. I, wa. Sekarang kita tasydidkan. I, i,
u'u. Sekali lagi. A'a, i'ai, u'u. Oke, itu huruf ain. Ya. Misalkan di ta'awudz, contohnya ya. Pertama dari pangkal dulu. A'udzu. A'udzu. Jadi jangan a'udzu, tapi a'udzu. Seperti itu. Ya. Oke, itu huruf ain. Kemudian yang kedua huruf ghain. Di mana tempat keluar huruf ghain? Ghain keluarnya dari ujung tenggorokan, ya, di atas jakun. Sama dengan kho di bab yang sudah kita pelajari. Kho dengan gho. Gho. Ya, jadi bedakan dengan bukannya go tapi gho. Oke. Dari ujung tenggorokan. Sifat dari huruf ghain adalah pertama dia al-jahr, tidak keluar nafas, ya, tidak keluar nafas. Kemudian yang kedua adalah ar-rakhawah, ya. Rakhawah suaranya mengalir ketika disukun. Gitu, ya. Kemudian juga dia termasuk huruf yang tebal, ya. Isti'la, ya, gho. Jadi bukan ge, tapi gho, ya, ditebalkan. Baik, itu sifat huruf dari ghain. Kemudian kesalahannya apa? Kesalahan yang sering terjadi ketika mengucapkan huruf ghain adalah dia memakai huruf G, ya. Ghairil mag, ya. Goiril, jadi bukan go tapi go. Nah, itu salah, ya. Itu yang pertama. Kemudian ketika sukun sering sekali terpantul, ya. Misalkan ghairil ya, al maghdubi. Nah, itu nggak boleh, ya. Jadi harus mengalir al maghdu, ya, begitu, ya. Maghdubi, seperti itu. Nah, itu contohnya al-maghdubi. Oke, jadi bukan al-maghdubi, atau ditekan juga nggak boleh. Wa al-maghdubi, tapi al-maghdubi. Baik, kita baca huruf ghain, ya. Gha, ghi, ghu. Sekali lagi. Gha, ghi, ghu. Sekarang kita sukunkan. Kita sekali lagi ulang. Ya, sekarang kita tasydidkan. Sekali lagi perhatikan. Baik, itu huruf ghain. Ya. Berikutnya huruf ain, ghain, fa. Ya, huruf fa. Dari mana tempat keluar huruf fa? Huruf fa tempat keluarnya adalah bibir bawah bagian dalam bertemu dengan gigi depan atas. Jadi bibir bawah sini dalam, ya, ketemu gigi. Fa, ya. Jadi bukannya pa hurufnya, jadi bukan bibir bertemu dengan bibir pa, tapi fa. Oke. Itu tempat keluarnya. Kemudian sifat hurufnya apa saja? Sifat hurufnya yang pertama dia al-hamas, ya. Ada udara yang mengalir ketika disukun. Tangannya bisa kita kedepankan mulut. Af. Nah, kan banyak udara yang mengalir. Af, gitu, ya. Kemudian juga dia ar-rakhawah, suaranya lepas, ya. Af, ya, af atau mengalir, jangan diputus. Af, if, uf, ya, tapi af, if, uf, seperti itu, ya. Kesalahannya apa?
kesalahan yang sering terjadi adalah huruf fa ya dibaca pakai huruf P ya. Up ya. Misalkan alam taro kai papa. Nah, nggak boleh ya. Jadi bukan pa tapi fa. Kemudian juga dia suka tertekan. Misalkan af ya, yaf alu, bacanya yaf alu, jangan ditekan tapi mengalir yaf alu ya. Seperti itu huruf fa ya. Kemudian juga jangan dipantulkan yaf nggak boleh ya. Jadi tidak terpantul yaf nggak boleh, yaf alu harus bersih dari pantulan. Oke, kita baca contohnya adalah fa fi fu. Sekali lagi fa fi fu. Sekarang kita sukunkan af if uf. Kita tasydidkan affa iffi uffu. Sekali lagi affa iffi uffu. Baik, itu huruf fa. Berikutnya huruf qaf ya. Qaf dari pangkal lidah paling belakang ya. Ini lidah ya, di sini posisinya paling belakang. Ko. Jadi kalau kita baca ko pangkalnya naik. Ko, up gitu ya, naik ya. Jadi pangkal lidah paling belakang, tempat keluarnya ya. Kemudian sifatnya apa saja? Yang pertama adalah dia al-jahr ya, tidak keluar nafas. Tidak keluar nafas. Yang kedua asyiddah ya, tertekan juga ya. Ya. Kemudian ada lagi juga dia al-isti'la, suaranya hurufnya tebal. Ko. Jadi bukan ke tapi ko gitu ya. Kemudian satu lagi itu dia yang menonjol adalah qalqalah ketika disukun. Ako. Oke. Kesalahannya biasanya suka keluar nafas ya. Ak gitu ya. Nah, itu nggak boleh ya. Tidak boleh keluar nafas ak tapi ako. Oke, gitu. Kemudian dia tidak memantul ketika disukun. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya, falaq. Dimantulkan falaqo. Seperti itu. Ya, itu huruf qaf. Kita baca latihannya. Qoqiqu. Ya. Qoqiqu. Kita sukunkan ako, iko, uko. Sekali lagi. Ako, iko, uko. Kita tasydidkan. Ako, iqi, uku. Jadi, ako, iqi, uku. Oke, itu huruf qaf. Kemudian juga hati-hati mengucapkannya ketika fathah kasroh ya atau sukun, jangan dimonyongkan bibirnya, jangan ako, iko, jangan dimajuin ya. Atau ketika sukun juga sama, ako jangan dimajukan atau ko, ki. Nah, kalau ki enggak ketika berharokat, tapi ketika fathah hati-hati, ko jangan dimajukan, ko tapi ko ya begitu. Baik, itu huruf qaf. Kemudian huruf kaf ya. Kaf tempat keluarnya dari pangkal lidah setelah qaf ya. Ka ya. Tempatnya adalah pangkal lidah setelah qaf ya, berdekatan antara qaf dengan ka ya. Sifatnya apa? Sifatnya dia pertama al-hamas ya. Ada udara yang keluar. Ak ya. Kemudian yang kedua asyiddah, tertekan. Jadi selain di hamas ada tekan dulu. Ak gitu ya. Itu sifat dari
huruf kaf. Ya, kesalahannya apa? Ya, biasanya kesalahannya tidak ada hamesnya. Misalkan contohnya alam nashrah laka sadrak, ya, sadrak, ya. Dikasih apa? Sadrak, gitu ya. Oke. Baik, kita baca contohnya, ya, latihannya. Ka, ki, ku. Ka, ki, ku. Kita sukunkan ak, ik, uk. Ak, ik, uk. Ya, kita tasydidkan ak, ka, ik, ki, uk, ku. Ak, ka, ik, ki, uk, ku. Ya, seperti itu huruf kaf, ya. Jadi jangan terpantul juga ak, ya. Alam nashrah laka sadrak. Nah, nggak boleh. Baik, sekarang huruf, ya, qaf, kaf, lam, ya. Ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam. Satu lagi ya, huruf lam. Huruf lam tempat keluarnya dari ujung sisi lidah setelah dod. Ujung sisi lidah setelah dod. Kalau dod di sini sisi lidah bertemu dengan 5 gigi geraham. Berarti di depan sini ya. Huruf lam ya, di sisi-sisi sini ya. Oke. Insya Allah ini juga mudah diucapkan karena ada di bahasa Indonesia al, ya, L, hurufnya huruf L, ya. Kemudian nanti di bab lam ini nanti ada bab tebal dan tipis, ya. Oke, sifat dari huruf lam adalah dia pertama al-jahr, tidak keluar nafas, ya. Kemudian yang menonjol dia tawasud atau bainiyah, ya, tidak ditekan, tidak dilepas. Contohnya gimana? Bukan al, il, ul, atau al, il, ul, enggak, tapi pertengahan. Al, il, ul, al, il, ul, seperti itu. Nanti kita baca contohnya. Ya. Kemudian kesalahannya apa? Kesalahannya dia sering terpantul, ya. Misalkan alhamdu, ya, ketika sukun dia sering terpantul. Ya. Baik, kita baca contohnya. La, lilu, la, lilu. Ya, kita sukunkan al, il, ul, al, il, ul. Kita tasydidkan alla, illi, ullu, alla, illi, ullu. Ya, contohnya alhamdu, alhamdu, ya, bukan alhamdu atau alhamdu, nggak boleh. Ya, jadi pertengahan alhamdu, seperti itu. Baik, itu dia huruf lam, ya. Insyaallah kita sudah bahas semua. Ain, ghain, fa, qaf, kaf, dan lam, ya. Silahkan disimak dengan baik, diperhatikan sifat huruf, makhraj, dan kesalahan-kesalahan yang sering terjadi. Ya, dengan latihan insya Allah lidah kita terbiasa, sehingga bacaan kita menjadi tidak salah. Selamat berlatih, ya, semoga Allah mudahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.